it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Gangguan berbahasa pada anak. Tuhan menciptakan manusia dengan keistimewaannya masing-masing. Kelebihan dan kekurangannya membuat mereka berbeda dengan yang lain. Bahkan, tak jarang keadaan dan keberadaannya sangat asing dari yang lain. Nah, apakah teman-teman bisa mengetahui tujuan pembahasan saya tadi mengarah kemana? Yap, benar, yaitu mereka para penyandang disabilitas atau difabel. Perlu teman-teman ketahui bahwa disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan untuk beraktivitas karena mengalami gangguan pada fisik dan mental. Disabilitas terbagi juga ke dalam beberapa jenis, yaitu disabilitas mental, disabilitas fisik, dan disabilitas ganda. Salah satu contohnya yaitu gangguan berbahasa pada anak. Pengertian gangguan berbahasa pada anak itu sendiri adalah ketidakmampuan untuk keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan kecerdasannya. Lalu, apa penyebab gangguan berbahasa pada anak-anak? Untuk penjelasannya lebih lanjut, mari kita simak video berikut. A. Penyebab gangguan berbahasa pada anak. Gangguan berbahasa atau berkomunikasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, gangguan berbicara. Gangguan berbicara terdiri dari masalah artikulasi, suara, keterlambatan bicara atau gagap, afasia, kesulitan dalam menggunakan kata-kata biasanya akibat cedera pada otak, serta keterlambatan dalam bicara. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk faktor lingkungan atau hilangnya pendengaran. Yang kedua, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini dapat disebabkan oleh cacat bawaan, cedera, penyakit, dan paparan suara keras. 3. Gangguan akibat kondisi tertentu. Yang pertama yaitu kesulitan belajar yang dapat menjadi sebab maupun akibat gangguan bahasa. Yang kedua yaitu lumpuh otak. Yang ketiga keterbelakangan mental. Dan yang terakhir bibir sumbing. Menurut Neokikjen, dalam TEL 2010 klasifikasi gangguan pada anak sebagai berikut. Yang pertama, gangguan perkembangan berbahasa. Yang kedua, gangguan bahasa reseptif. Yang ketiga, gangguan semantik pragmatif. Yang keempat, gangguan kelancaran bicara atau gagap. Yang kelima, tidak mau bicara dalam situasi atau tempat tertentu. Yang keenam, miskin bahasa karena kurang simulasi. Dan yang terakhir, gangguan artikulasi dan gangguan perkembangan bahasa dan bicara. Gangguan perkembangan bicara dan bahasa juga muncul karena sebab-sebab berikut, yaitu yang pertama disebabkan karena traumatik, tumor, dan infeksi. Yang kedua, Landau-Kleffner dan sindrom. Yang terakhir yaitu kemunduran perkembangan bahasa dan bicara dengan penyebab tidak diketahui dengan atau tidak epilepsi saat tidur, dan gangguan nosologi yang tidak diketahui penyebabnya sering terjadi pada autism spectrum disorder atau disingkat dengan ASD. B. Hambatan belajar pada anak. Gangguan berbahasa pada anak dapat bermasalah pada hambatan belajar learning disabilitas. Kesulitan belajar berbasis gangguan berbahasa meliputi masalah bahasa verbal seperti kesulitan menceritakan kembali suatu cerita, masalah kefasihan, kesulitan menangkap makna kata, membedakan kelas kata, memahami arahan, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, hambatan belajar dapat disebabkan ketidakmampuan dalam memproses informasi melalui masukan auditif atau visual.
C. Jenis-jenis gangguan berbahasa pada anak. Yang pertama, spektrum autisme. Yang kedua, apraksia lisan. Yang ketiga, disleksia. Yang keempat, gagap. Yang kelima, specific language impairment. Yang keenam, cerebral palsy. Kita bahas dulu yang pertama, spektrum autisme atau ASD. Spektrum ini diindikasikan dengan gejala berupa kehidupan dalam dunia sendiri tanpa menghiraukan dunia luar. Secara umum, penyandang autisme ini memiliki problem neurologis yang mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perhatian yang lalu kemudian merambat mempengaruhi perilaku. Spektrum autisme ini terbagi menjadi beberapa bagian yang umum dikenal, yang terdiri dari autisme klasik, ADD atau ADHD, PDD-NOS dan Asperger syndrome, Rett disorder, Haller syndrome, dan Landau-Kleffner. A. ADD atau ADHD. Anak yang terdiagnosa ADD atau Attention Deficit Disorder biasanya kesulitan untuk duduk dengan tenang, tetap fokus dan mengikuti perintah teratur dan menyelesaikan tugas. Adapun pada anak dengan kondisi ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, biasanya anak-anak ini didominasi dengan sifat hiperaktifnya. Perilaku impulsif pada anak-anak ADD atau ADHD menyebabkan masalah pada pengendalian diri. Oleh karena itu, mereka sangat sulit mematuhi arahan seperti sabar, tenang, tunggu sebentar. Mereka juga sangat kemudian dan secara emosional mereka sangat berlebihan. B. PDD-NOS. PDD-NOS yaitu kesulitan semantik pragmatik dalam berkomunikasi. Kalimat yang dihasilkan bisa utuh dan lengkap, namun tujuan fungsionalnya tidak jelas. Selain itu, penyandang ini mengalami kesulitan memahami arti atau maksud dari kalimat kompleks, bahasa figuratif, atau instruksi berganda. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menyederhanakan maksud dari kalimat yang tidak mampu mereka pahami. C. Asperger syndrome atau AS. AS bukan sebutan untuk nama penyakit, melainkan suatu kondisi yang mempengaruhi cara otak memproses informasi, sebagaimana yang dialami penyandang spektrum autisme lainnya. Kekhasan dari penyandangnya yaitu keunggulan dalam mengolah beberapa jenis informasi, seperti fakta dan angka, namun kesulitan dalam memahami pikiran, perasaan, dan cara komunikasi orang lain. Anak penyandang AS memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan anak gifted, yaitu AS dan gifted sama-sama memiliki memori luar biasa dan kemampuan berbicara yang baik, gemar menanyakan sesuatu secara terus-menerus, membicarakan suatu hal yang intelektual, sangat cepat menerima sesuatu yang diminatinya, menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, memiliki masalah konsentrasi, memiliki rasa humor yang datar, dipandang orang lain sebagai anak yang halus, rentan, sensitif, dan berbeda, memiliki perkembangan yang asinkronis, mengalami kesulitan dalam model pendidikan yang konvensional, mempunyai masalah dalam keterampilan sosial, dan memiliki kepribadian yang menarik. D. Rett disorder. Rett disorder termasuk gangguan perkembangan pervasif yang dipicu dengan kelainan genetik. Sindrom ini tidak tergolong spektrum autisme karena kondisi medis yang berbeda. Penyandangnya mengalami tumbuh kembang normal hingga usia 6-8 bulan. Kemudian perkembangannya menjadi lebih lambat dibandingkan anak seusianya. E. Haller syndrome. Haller syndrome juga diistilahkan CD, yang merupakan gangguan perkembangan pervasif yang muncul pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Penyandangnya mengalami perkembangan bahasa, sosial, dan keterampilan lainnya secara normal hingga usia 2-3 tahun. Anak menjadi pendiam, hilang keterampilan bermainnya, dan mengembangkan perilaku stereotip seperti penyandang autisme lainnya.
Sindrom Mandragora benar merupakan gangguan berbahasa pada anak di mana anak tersebut mengalami kejang dan kesulitan dalam memahami dan mengekspresikan bahasa. Yang selanjutnya adalah apraksia lisan, di mana anak tersebut sulit untuk merencanakan dan menghasilkan urutan gerakan bahasa yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Dan yang terakhir adalah disleksia, di mana disleksia tersebut adalah anak tidak dapat merubah kata-kata yang diucapkannya menjadi suatu huruf dari kalimat. 4. Gagap atau stuttering. Gagap melibatkan gangguan pada kemampuan untuk berbicara lancar dengan waktu yang tepat. Gagap biasanya dimulai pada usia anak mulai dari 7 tahun. 5. Gangguan bicara dan bahasa khusus atau specific language impairment. Pada jenis ini, gangguan bahasa bersifat primer. Artinya, murni karena gangguan perkembangan otak sehingga menyebabkan anak menjadi lambat bicara. 6. Cerebral palsy. CP atau lumpuh otak merupakan kondisi terganggunya fungsi otak dan jaringan syaraf yang mengendalikan gerakan laju belajar, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan belajar. Penyebabnya adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kelahiran prematur, sehingga perkembangan otak belum sempurna. Kemudian yang kedua adalah adanya cacat tulang belakang dan pendarahan di otak. Terima kasih telah menyimak video kami. Kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.